Kamu melihat apa? Aku terbeliak menatap lurus ke depan. Mas Arkan sudah berdiri di depanku. Kita hanya terhalang meja. Kenapa aku tidak mendengar suara langkahnya? Apakah karena aku terlalu fokus ke layar laptop? Bagaimana ini, Nay? Iya mas. Aku melihat. Maaf, aku lancang. Aku yakin bahwa Mas Arkan tahu apa yang sedang kulihat. Aku berdiri dengan tangan langsung menutupi flash disk yang masih tertancap agar suamiku tidak tahu alasan sebenarnya aku menggunakan laptopnya. Kulirik sekilas ke layarnya. Sial, kopasnya belum selesai juga. Mas Arkan sudah berjalan memutar. Secepat kilat aku melepas flash disknya dan menggenggamnya lalu menunduk. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Jangan kau bilang ingin mengantar makan siang untukku. Itu hanya alasan saja kan? Tanyanya dengan sinis, terlihat wajahnya merah karena marah. Memang aku membawa kotak makan yang kuletakkan di atas meja dekat sofa. Aku hanya ingin ketemu sama Mas Arkan. Itulah kata-kata yang keluar dari mulutku. Sebenarnya aku hanya ngeles saja. Aku tak ingin dia tahu alasan sebenarnya aku ke kantornya. Tapi aku tidak ingin ketemu denganmu, aku muak denganmu. Mendengar dia mengatakan itu, hatiku seperti diiris pisau. Baru kali ini kata-kata sepedas itu keluar dari mulutnya. Mungkin memang benar, hatinya bukan untukku. Mas, kenapa berkata seperti itu? Aku istrimu mas, aku berusaha menguatkan hati ini. Bagaimanapun juga dia masih suamiku. Tidak bolehkan aku memperjuangkan suamiku meskipun ku tahu dia dekat dengan Delima? Istri di atas kertas saja. Aku tidak pernah mencintaimu. Mataku membulat mendengar perkataannya. Ada rasa nyeri di hati yang kembali terbuka. Aku mengingat kebersamaan dengannya dan makhluk kecil yang sudah ada di rahim harus pergi karena tidak diinginkan ayahnya. Apakah memang seperti itu? Kau sudah lihat kan aku dengan Delima? Sekarang maumu apa? Aku mencintai Delima dan tidak ingin bersamamu lagi? Seketika luruh sudah air mata yang kutahan. Mas Arkan memalingkan wajahnya dariku. Sejijik itukah dia padaku? Jika memang seperti itu, lalu kenapa Mas Arkan menikahiku? Kenapa aku sedikit berteriak dengan suara yang parau karena sambil menangis. Apa kami saling menatap dalam diam dengan amarah yang berkobar di dada masing-masing? Kau membenciku? Ingin menghancurkanku? Selamat kau berhasil. Aku mengusap air mata di pipi dengan kasar lalu beranjak meninggalkannya. Kuambil tas tangan di atas meja lalu berlalu dari hadapannya. Jangan mencariku. Aku tidak ingin bersamamu. Kuhentikan langkahku dan dia mendengar kata-kata terakhirnya sebelum aku membuka pintu ruangannya. Ketika pintu sudah terbuka aku kaget di sana sudah berdiri Yoga dengan diam menatapku. Kualihkan pandangan ini, aku tidak ingin bersitatap dan dikasihani olehnya. Aku yakin dia mendengar pertengkaran kami. Aku lewati saja dia dan pergi dengan tergesa-gesa agar cepat sampai di apartemen dan meninggalkan perusahaan ini. Hari ini adalah pertama kali aku datang ke sini dan kurasa ini juga terakhir kalinya. Sampai di apartemen, aku langsung mengunci pintu kamar. Aku tahu di ruangan lain ada Lina namun untuk kali ini aku akan mengabaikannya. Aku ingin menyendiri. Entah berapa jam aku tertidur, kulirik jam yang menempel di dinding. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Aku menggerakkan tangan ini, badanku terasa pegal semua. Dengan gontai melangkah ke kamar mandi. Setelah badan terasa segar, aku keluar kamar. Perutku sepertinya meronta, meminta makan. Sampai di ruang makan aku tersenyum, sudah terhidang makanan di atas meja. Pasti Lina yang menghidangkannya. Aku pun menyantapnya meskipun hidangannya sudah tidak hangat lagi, tapi aku sudah terbiasa dengan makanan yang dingin seperti ini. Mungkin karena siangnya kelamaan tidur makanya malam harinya aku tidak mengantuk. Aku teringat dengan flash disknya. Gegas aku menuju kamar mencari tas tanganku dan membukanya, aku tersenyum senang. Alhamdulillah masih ada. Kubuka laptopku di atas tempat tidur, tak sabar rasanya ingin tahu kebenaran yang selama ini kucari. Folder pertama kubuka, di sana banyak sekali file-file. Tidak ada satupun video. Satu persatu aku buka, tapi aku tidak mengerti apa isinya. Kukira semuanya data tentang perusahaan termasuk pengajuan proposal kerjasama perusahaan. Kubuka folder satunya. Di sana ada beberapa video. Tak terasa bibirku terangkat ke atas, aku tersenyum senang. Video pertama kubuka namun, hasilnya tidak memuaskan, bukan video yang kucari. Kubuka lagi dan lagi hingga. Video pendek tersebut memperlihatkan Om Nugroho tertawa-tawa sambil berdiri di depan kedua orang tua Mas Arkan. Kedua mertuaku itu memegangi leher mereka dengan merintih duduk di lantai. Kenapa mereka?
Terdengar suara papa suamiku pelan dan serak, "Biadab kau. Adik tak tahu diri." Lalu terlihat papa jatuh dan tersungkur ke lantai. Video berakhir. Aku terdiam, bingung. Apakah video ini bisa buat bukti? Tidak ada hubungannya dengan Abi yang mabuk menabrak mobil. Ada rasa kecewa di hatiku. Pasti video yang tersimpan di laptop Mas Arkan masih banyak dan aku yakin pasti ada videonya. Tadi sih keburu dia datang. Aku meniup udara kosong di depanku dengan rasa kecewa yang berat dan berdiri, lalu berjalan menuju ke tempat aku menyimpan berkas-berkas yang lainnya. Kusatukan flash disk tersebut bersama bukti yang lain. Hari semakin larut namun mata ini tidak bisa terpejam, akhirnya ku berjalan ke balkon dan rebahan di sana. Biasanya jika ada waktu aku dan Mas Arkan akan duduk dan tidur-tiduran sambil bercanda di sini. Awalnya tempat ini tidak ada untuk rebahan, hanya kursi untuk duduk berdua saja. Tapi sejak aku di sini Mas Arkan memodifnya dan kita berdua bisa menikmati pemandangan di langit jika malam hari. Aku tersenyum getir mengingatnya. Pagi ini aku tidak kemana-mana. Di dalam apartemen saja. Aku izin tidak mengajar ke Pak Kiai dengan alasan yang kubuat-buat. Baru kali ini aku berbohong. Tapi memang pikiranku lagi ruwet, jadi sekali berbohong tak apalah untuk kesehatanku ini. Aku sengaja menunggu Lina menyelesaikan semua pekerjaannya. Barulah aku mendekatinya dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Aku pamit kepadanya, semalaman sudah aku pikirkan baik dan buruknya. Buat apa juga aku tetap mempertahankan pernikahan ini, jika hanya aku yang mencintainya. Lina bertanya kapan aku pergi? Kenapa tidak bilang terlebih dahulu kepada Mas Arkan? Buat apa pamit sama dia? Dia saja tidak menganggapku ada dan dia sangat membenciku. Maka aku berpesan kepada Lina agar tidak memberitahukan mengenai tragedi keguguranku kepada Mas Arkan. Aku benar-benar tidak ingin dia tahu karena memang bayinya tidak diinginkan oleh ayahnya. Aku juga tidak mau tahu ada hubungan apa antara Delima, Lina, dan Mas Arkan. Aku akan menghapus semua kenangan bersama suamiku itu. Aku benar-benar mencintainya, mungkin akan susah menghapus dirinya dari hati ini tapi aku akan berusaha sekuat hati. Aku tidak tahu kapan pastinya meninggalkan apartemen ini, tapi pastinya secepatnya. Malam hari hatiku begitu gelisah. Apalagi setelah aku mendapatkan pesan dari Kak Samsudin bahwa memang benar keluarga Mas Arkanlah dalang di balik kecelakaan Abi. Aku diminta untuk hati-hati karena para bodyguard sering datang ke kantor polisi dan ke rumah besi untuk menemui Abi. Apa yang harus kulakukan? Karena tidak mungkin juga mereka mengintaiku. Aku mengingat sesuatu. Tadi sore ketika aku keluar ada 2 orang lelaki berpakaian hitam. Mereka seperti memperhatikanku. Apakah mereka mengawasiku? Kiriman siapakah mereka? Om Nugroho, Mas Arkan, aku harus membuktikannya. Gegasku pakai khimarku dan jaket lalu keluar dari apartemen dan menuju lift. Aku ke lantai 1. Sampai di sana aku pura-pura berjalan pelan hanya untuk memastikan apakah kecurigaanku benar. Jika benar 2 orang lelaki itu pasti masih mengawasiku. Aku melangkah tak tahu tujuan. Hingga sampai di depan pos Satpam. Aku menyapa mereka, Pak Yanto dan Pak Supri ada di sana. Aku di kantor keamanan hanya 10 menit dan itu cukup untuk mengetahui bahwa aku ternyata sedang diawasi. Aku pun pamit ke mereka dan kembali ke apartemen dengan tergesa-gesa. Aku mondar-mandir seperti gosokan saja, aku bingung. Akhirnya kuputuskan meninggalkan apartemen malam ini juga. Menunggu waktu yang tepat, waktu di mana semua orang sudah terlelap termasuk 2 orang yang mengawasiku. Tidak mungkin mereka mengawasiku 24 jam, mereka berdua pasti ada istirahatnya. Aku keluar dari apartemen tidak membawa barang yang mencolok, hanya membawa badan dan beberapa hal yang penting. Niatnya nanti biar Lina yang mengantar barang-barangku. Aku menyamar untuk berjaga-jaga, siapa tahu 2 lelaki itu masih ada di sana, biar mereka tidak mengenaliku. Sampai di lantai 1, aman. Mereka tidak terlihat. Tapi ketika aku sudah di area luar dan hendak menyeberang jalan raya, tiba-tiba ada yang memanggilku dari arah belakang sambil berlari mendekat ke arahku. Aku mengacukannya dan tetap menyeberang sambil berlari. Bersambung.